Pagi semuanya, nama saya Imam Malik Amrullah dengan NIM 03021282386060 dari Pertambangan 23. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah kromatografi. Dimulai dengan informasi umum mengenai kromatografi. Kromatografi didasarkan pada prinsip di mana molekul-molekul dalam campuran yang diaplikasikan ke permukaan atau ke dalam padatan dan fase diam fluida dipisahkan satu sama lain sambil bergerak dengan bantuan fase gerak. Faktor-faktor yang efektif dalam proses pemisahan ini antara lain karakter molekul yang berkaitan dengan adsorpsi, partisi, dan afinitas atau perbedaan berat molekulnya. Karena perbedaan-perbedaan ini, beberapa komponen campuran bertahan lebih lama dalam fase diam dan bergerak lambat dalam fase kromatografi, sementara komponen lain dengan cepat masuk ke fase gerak dan meninggalkan sistem lebih cepat. Pada kromatografi dikenal dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah medium yang tidak bergerak, tempat komponen-komponen campuran berinteraksi. Ini bisa berupa padatan atau cairan yang diikat pada permukaan padatan. Interaksi antara komponen-komponen campuran dengan fase diam bergantung pada sifat-sifat kimia dan fisik masing-masing komponen. Contoh fase diam termasuk kolom kromatografi berisi bahan seperti silika gel atau fase diam cair seperti resin dalam kromatografi penukaran ion. Selanjutnya, fase gerak adalah medium yang bergerak melalui fase diam dan membawa komponen-komponen campuran bersamanya. Fase ini bisa berupa gas atau cairan, tergantung pada jenis kromatografi yang digunakan. Contoh fase gerak dalam kromatografi cair termasuk fluorid organik yang seperti metanol atau air dalam kromatografi cair. Dalam kromatografi gas, fase gerak biasanya gas inert seperti helium atau nitrogen. Sebelum membahas jenis-jenis kromatografi, perlu diketahui perbedaan kromatografi dengan spektroskopi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Perbedaan antara kromatografi dan spektroskopi terletak pada prinsip dasar dan tujuan utamanya. Kromatografi adalah metode pemisahan yang memisahkan campuran menjadi komponen-komponen individu berdasarkan perbedaan laju migrasi melalui fase diam dan fase gerak. Sementara itu, spektroskopi adalah teknik analisis yang mengukur interaksi antara materi dan radiasi elektromagnetik untuk mempelajari sifat-sifat sampel. Meskipun keduanya digunakan dalam analisis kimia, mereka menawarkan informasi yang berbeda tentang sampel yang dianalisis. Perbedaan utama antara kromatografi dan metode pemisahan lainnya adalah cara di mana komponen-komponen sampel dipisahkan berdasarkan interaksi mereka dengan media pemisahan dan fase gerak. Kromatografi sering digunakan untuk pemisahan senyawa kompleks dengan resolusi yang tinggi dan keakuratan analisis yang baik. Jenis-jenis kromatografi ada banyak, tapi yang akan dibahas pada hari ini adalah 6, yaitu kromatografi partisi, kromatografi afinitas, kromatografi kertas, kromatografi gas, kromatografi pertukaran ion, dan kromatografi filtrasi. Kromatografi partisi memisahkan komponen campuran berdasarkan referensi distribusi antara fase diam dan fase gerak. Komponen dengan afinitas yang lebih besar terhadap fase diam akan cenderung tinggal lebih lama, sementara yang lain akan cepat berpindah dengan fase gerak. Cocok untuk pemisahan berbagai jenis senyawa, termasuk senyawa organik dan biomolekul, namun kurang efektif dalam pemisahan senyawa polar karena afinitas yang kurang kuat terhadap fase diam non-polar. Selanjutnya adalah kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas adalah metode pemisahan molekul berdasarkan interaksi spesifik antara komponen-komponen sampel dengan ligan pada fase diam. Ini umumnya digunakan untuk memisahkan protein dan asam nukleat berdasarkan afinitasnya terhadap ligan tertentu. Walau begitu, metode kromatografi ini memerlukan ligan spesifik yang harus tersedia untuk target yang ingin dipisahkan, dan ini mungkin tidak selalu mudah untuk diperoleh. Yang ketiga adalah kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion adalah metode pemisahan di mana senyawa dalam sampel berinteraksi dengan mesin yang dikandung gugus fungsional bermuatan, memungkinkan pemisahan berdasarkan muatan. Metode ini digunakan untuk pemurnian dan analisis senyawa ionik, seperti asam nukleat dan ion logam dalam larutan. Kekurangan metode ini adalah resolusinya yang terbatas, terutama untuk sampel yang kompleks. Yang keempat adalah kromatografi filtrasi.
Sering dikenal juga dengan size exclusion chromatography atau gel permeation atau filtration chromatography, digunakan untuk memisahkan dan memurnikan protein tanpa melibatkan penyerapan beragam. Metode kromatografi filtrasi ini cepat dan memanfaatkan gel berpori untuk memisahkan molekul besar dan kecil. Molekul besar terdeteksi lebih awal karena tidak dapat menembus pori-pori gel. Selanjutnya adalah kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah metode pemisahan di mana campuran diaplikasikan pada kertas sebagai fase diam, lalu dibiarkan bergerak dengan fase gerak yang bisa berupa cairan tertentu. Metode ini umumnya digunakan untuk pemisahan senyawa-senyawa organik kecil, seperti asam amino, karbohidrat, dan pigmen. Salah satu kekurangan dari metode ini adalah resolusinya yang terbatas karena laju migrasi yang lambat. Metode terakhir adalah kromatografi gas. Metode pemisahan di mana fase geraknya adalah gas dan fase diamnya adalah padat atau cair. Sampel diinjeksikan ke dalam kolom yang panjang dan tipis yang diisi dengan fase diam, lalu dipanaskan untuk menguapkan sampel. Metode ini umumnya digunakan untuk pemisahan senyawa volatil dalam sampel, seperti analisis senyawa organik dalam minyak bumi dan identifikasi senyawa dalam sampel biologis. Kelemahannya adalah bahwa tidak semua senyawa dapat diuapkan secara efisien, terutama senyawa yang sangat polar atau memiliki berat molekul yang tinggi. Jenis interaksi antara fase diam, fase gerak, dan zat-zat yang terkandung dalam campuran adalah komponen dasar yang efektif dalam pemisahan molekul. Metode kromatografi berdasarkan partisi sangat efektif dalam pemisahan dan identifikasi molekul-molekul kecil seperti asam amino, karbohidrat, dan asam lemak. Namun, kromatografi afinitas, misalnya kromatografi pertukaran ion, lebih efektif dalam pemisahan mikromolekul seperti asam nukleat dan protein. Kromatografi kertas digunakan dalam pemisahan protein dan dalam studi yang terkait dengan sintetis protein. Kromatografi gas cairan dimanfaatkan dalam pemisahan alkohol, ether, lipid, dan gugus amino serta dalam pengamatan interaksi enzimatik. Sementara kromatografi saringan molekuler digunakan khususnya untuk penentuan berat molekul protein. Kromatografi gel agarosa digunakan untuk penyusian partikel RNA, DNA, atau virus. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.